Halo, Shalom. Salam jumpa dalam mimbar kecil GKI Guntur. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda dalam kondisi yang baik. Jikapun ada yang dalam kondisi kurang baik, saya berharap Anda segera dipulihkan. Belakangan ini, cuaca seringkali tidak bisa ditebak. Bisa tiba-tiba hujan, tapi bisa tiba-tiba panas. Belum lama ini saya menjemput anak saya pulang sekolah. Dari gereja ke Penabur Guntur, jaraknya tidak terlalu jauh. Dan karena dekat, saya tidak membawa payung. Apalagi saya lihat langit terlihat cerah, biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba ketika baru keluar dari sekolah, hujan turun begitu saja. Memang tidak terlalu deras, tapi tetap membuat tubuh basah. Kami terburu-buru. Dan karena itu tidak menyadari kalau ada sebuah motor yang kemudian melintas. Motor itu tidak menyadari kalau ada cekungan dan genangan di depannya. Akhirnya kami terciprat air genangan dari samping dan tersiram hujan dari atas. Rasanya sangat tidak nyaman, pakaian juga jadi kotor. Ada rasa sesal dalam hati karena saya tidak membawa payung saat itu. Andaikan saat itu saya membawa payung, pasti saya tidak berjalan dengan begitu terburu-buru. Saya bisa berjalan dengan lebih tenang dan tidak perlu terciprat air genangan yang kotor itu. Payung tidak membuat hujan jadi reda. Tetapi sekalipun ada hujan dan basah, tetap melindungi di tengah semua itu terjadi. Saya teringat dengan Paulus dan Silas yang merasakan bagaimana dingin, susah, dan terbatasnya penjara. Apalagi mereka dibelenggu. Mereka seperti sedang menghadapi hujan. Akan tetapi kisah para rasul 16 ayat 25 mengatakan, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin mereka seolah tetap merasakan nyaman? Bagaimana mereka bisa tetap merasa bersukacita dan berpengharapan dalam kondisi mereka? Mereka seperti orang-orang yang diterpa hujan lebat, tetapi mereka memiliki payung. Sekalipun hujan tetap ada, orang yang memegang payung tetap terlindungi. Demikian juga Paulus dan Silas. Sekalipun mereka didera secara fisik, tapi mereka terlindungi oleh karena kasih Yesus. Itulah yang membuat mereka bisa tetap bersukacita dan berpengharapan dalam kehidupan mereka. Kita juga mungkin saat ini sedang menghadapi hujan pergumulan. Entah itu masalah keuangan, sakit penyakit, konflik dalam keluarga, tekanan pekerjaan. Dan itu semua bisa membuat kita jadi basah kuyup dengan kecemasan dan juga keputusasaan dalam hidup. Tetapi mari kita mengingat, kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak ditinggalkan olehnya. Bahkan di tengah masalah itu, Yesus hadir dan membawa pengharapan bagi kita sekalian. Kalau ada istilah sedia payung sebelum hujan, maka mari kita ingat untuk juga tetap berada di bawah perlindungan Yesus di tengah hujan pergumulan yang kita alami. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, dalam hidup kami tidak bisa lepas dari banyaknya air hujan pergumulan yang mungkin mendera dan membuat kami bisa basah.
Tetapi kami tahu, selama kami ada di bawah perlindungan-Mu, payung kami bisa tetap terlindungi. Dan kami tetap merasakan sukacita dan pengharapan. Kalau hari ini kami juga akan mengalami hujan yang demikian, biarlah kami tetap memegang Engkau dalam hidup kami sebagai pelindung yang melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perlindunganmu, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung.